DPRD Kota Madiun kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada Jumat 8 Agustus 2025 dengan agenda mendengar jawaban Wali Kota terhadap pertanyaan fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya dihadiri oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda dan OPD terkait. Sejumlah pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD pada pandangan umum atas Raperda Perubahan APBD atau PAPBD 2025 direspon Wali Kota dalam rapat paripurna kali ini. Salah satunya terkait perubahan pos anggaran belanja tidak terduga atau BTT. BTT mengalami kenaikan lantaran adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun berjalan harus nol, maka selisih tersebut dialokasikan di pos BTT agar struktur APBD bisa seimbang. Kemudian komponen belanja atau BTT tidak bisa ditentukan saat penganggaran, lantaran disebabkan penggunaan BTT untuk menyelesaikan keadaan darurat dan mendesak yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sementara terkait PAD atau pendapatan asli daerah, dalam jawabannya Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun berbagai upaya peningkatan PAD. Di antaranya perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan aset-aset daerah, ataupun kerjasama dengan pihak ketiga dan intensifikasi perpajakan. 3 fraksi Demokrat jawaban pertanyaan nomor 1 berkaitan insentif fiskal atau dana transfer insentif fiskal yang sebelumnya adalah dana insentif daerah. Ini merupakan reward atau pemberian hadiah kepada pemerintah daerah bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dalam tema-tema yang menjadi penilaian untuk insentif fiskal. Karena tema penilaian setiap tahunnya tidak sama, maka dalam rangka menjemput insentif fiskal, pemerintah Kota Madiun berusaha berkinerja baik dalam semua sektor, sehingga sektor-sektor yang menjadi penilaian Kota Madiun tetap berkinerja baik sehingga bisa mendapatkan insentif fiskal. Jawaban pertanyaan nomor 2. Beberapa upaya dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan PAD adalah sebagai berikut. A. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. B. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut. 1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran. 2. Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan atau diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu, ditingkatkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah penghasil. 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJUP di seluruh wilayah Kota Madiun. C. Optimalisasi BUMD. Dalam hal ini, pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk BUMD yang memiliki profit oriented diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. D. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran peraturan daerah. 4. Fraksi PSI jawaban pertanyaan berkaitan dengan serapan anggaran Kota Madiun setiap bulan selalu melakukan evaluasi yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, sehingga dapat diketahui apa permasalahan dan kendalanya dan dicarikan solusinya. Di samping itu, di setiap 3 bulan sekali juga dilakukan evaluasi serapan yang merupakan bagian dari penilaian kinerja pegawai yang akan memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Di samping itu, perencanaan yang tepat akan memudahkan dalam melakukan realisasi sehingga penyerapan anggarannya bisa maksimal. Pemkot Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang bersosial oriented dan profit oriented. Untuk BUMD yang memiliki profit oriented diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal itu seperti dikatakan Wali Kota Madiun Maidi. BTT naik itu karena belum ada perubahan. Setelah ini ada perubahan, BTT itu digunakan kegiatan
sehingga BTT kita itu tinggal 1, sekian. Jadi bukan BTT kita itu sampai tinggi sekian, enggak. Tapi pada waktu menyusun ini, sebelum menyusun, uang itu semuanya ditaruh di BTT. Kotanya gede. Tapi setelah ada perubahan, uang BTT itu digunakan kegiatan. Loh, BTT yang 1, sekian, sewaktu-waktu itu kalau ada bencana, dan bencana itu sudah ditentukan keadaan darurat. Salah satunya yang kecil, harga sembako naik, melambung. Masyarakat bingung. Wah, ini harus dikeluarkan BTT. Pakai operasi pasar, disubsidi, ini ada aturannya. Jadi BTT ini cadangan keadaan darurat. Kalau tidak darurat, ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi rakyat keadaan darurat, pemerintah harus siap. Ini yang kita lakukan nih. Tatkala PAD-nya ini naik, uang PAD itu kan dibelanjakan untuk pembangunan masyarakat. Dan pembangunan ini hari ini kiblatnya harus pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi? Ekonomi itu ibarat tubuh manusia, itu darahnya. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak baik, ekonominya tidak baik, ya pada loro. Darah kita kurang loro, darah kita tidak lancar loro. Maka kota ini akan sehat, namanya sehat itu sejahtera, lahir batin, ekonomi harus sehat. Saya optimis, hari ini kita sudah 5,87, Jawa Timur kota semuanya kita ditengger di atas. Tapi cuma dengan perubahan ini harus kita pertahankan, harus naik. Semakin naik, berarti semakin sehat, semakin bagus. Kalau kota Kian mungkin ada kota yang lebih bagus dari kota Madiun, aku diajak. Loh bener kan? Ngomongnya Surabaya ning kota Malang, aku diajak. Aku bener OPD ku ben saya pinter. Ngono. Oh, ini bagus ini, maka pemerintahan itu kan satu gerbong. Nah, jangan sampai di gerbong itu tidak jelas, tapi berangkat satu gerbong jelas. Itu penting itu. Ya, izinkan ya Pak ya OPD? Oh, tak izinkan, pasti itu. Sementara itu ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menekankan bahwa apa yang disampaikan Dewan merupakan saran dan masukan yang konstruktif demi kesejahteraan masyarakat. Meski pembahasan dalam rapat dengar pendapat cukup panjang, namun bisa dipastikan keutamaannya adalah untuk masyarakat sendiri. Ya saya kira teman-teman PPR sudah mengikuti jawaban-jawaban tadi, tentunya sudah terangkum semuanya ya. Beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Ini tentunya sebagai masukan ya, sebagai masukan pemerintah Kota Madiun dalam hal ini wali kota dan wakil wali kotanya dan jajarannya. Jadi semuanya ini untuk kesempurnaan ya. Kesempurnaan dan tadi saya sampaikan juga bahwa materi-materi itu tentunya harus ditindaklanjuti. Jadi harus memberi ruang bagi teman-teman DPRD untuk memberikan saran, masukan, kritik yang sifatnya konstruktif, tidak mendegradasikan. Karena program-programnya itu kan sudah disampaikan kepada DPRD. Dinamika ya sangat tinggi sekali ya, tapi ini semuanya untuk kebaikan kita bersama. Di proses DP itu ada sekitar 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Tentunya dengan argumen masing-masing, teman-teman DPRD juga memberikan argumennya terkait dengan program kegiatan di APBD perubahan ini. Ya, saya kira karena dana transfer yang turun ya, juga pendapatan asli daerah juga turun, itu ada. Ya. Di mana kekurangannya ini? Masih ada peluang ke sana. Makanya kami memberikan memberikan pendapat kepada OPD terkait dengan rencana kenaikan PAD lewat retribusi, lewat pajak dan lain sebagainya. Tentunya retribusi dan pajak ini tidak memberatkan masyarakat. Banyak peluangnya dan itu sudah diberikan kepada OPD. Target-target itu harus dinaikkan. Noven Daryanto, Madiun, Sakti TV.